Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Pak Andi. Ini masjid tahun didirikannya mulai tahun berapa? Terus kenapa masjid ini dinamakan Masjid Pusdai? Terus terakhir saya menanya tentang jemaah. Gimana di sini? Udah. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pusdai itu berdiri tahun 1997. Itu diresmikan ya 2 Desember 97. 97. Jadi tapi kalau melihat ke belakang lagi itu prosesnya sangat panjang. Dari 97 itu kurang lebih 23 tahun ke belakang itu ada satu proses yang mesti disampaikan gitu. Jadi ide dasarnya itu tahun 60. Benar. Ya, beliau ada satu tokoh di Jawa Barat yang bernama Kiai Toto Abdul Fattah. Kebetulan beliau adalah tokoh NU yang kalau tidak salah itu menjabat sebagai ketua MUI Provinsi Jawa Barat. Beliau bersama para ulama lainnya dari beberapa ormas menginisiasi sebuah lembaga yang bernama Islamic Center. Namanya Islamic Center dulu. Kemudian beliau silaturahmikan dengan para umarok itu, salah satunya Bapak Angku Naifi ketika itu menjabat sebagai gubernur provinsi tingkat 1 provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1979 beliau mensahkan dan menggelontorkan melalui APBD provinsi Jawa Barat itu sekitar 45 miliar untuk pembangunan merealisasikan ide tersebut. Dan itu berlanjut kemudian di masa Bapak Gubernur Yogi SM kurang lebih tahun 80-an, 82 itu mulai masa pembebasan lahan sampai 92 dan itu masuk ke masa Bapak HR Nuriana. Dan diresmikan oleh Pak Haidar Nuriana itu tanggal 2 Desember 1997 kalau tidak salah bertepatan dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan. Nah, ini menjadi tonggak dasar bahwa hadirnya Pusdai ini adalah dalam rangka menyambut Abad Kebangkitan Islam. Di mana fungsinya sebagai tempat masyarakat, tidak saja sebagai tempat peribadahan, tapi juga tempat pendidikan, tempat kajian, tempat berkumpulnya para seniman dan budayawan, kemudian pusatnya ekonomi keumatan. Nah, ini jadi miniatur peradaban Islam yang sehingga nantinya tidak saja mencetak para dai-daiyah, tapi mengkondisikan masyarakat lahiriah dan batiniahnya itu jadi juara lah bahasa sekarang itu sepertinya itu. Nah, kemudian ini dinamakan Pusdai ini muncul di tahun 97 ya ketika diresmikan oleh Pak HR Nuriana gubernur ketika itu. Nama ini diambil untuk mendekatkan unsur lokalitas Jawa Barat. Awalnya Islamic Center, kemudian dirubah menjadi pusat studi dakwah Islam, kemudian dipersingkat lagi menjadi pusat dakwah Islam. Nah, jadi ini untuk merekatkan unsur lokalitas. Bapak bisa melihat dari arsitektur yang ada. Ini gabungan dari beberapa budaya Turki, Arab, kemudian budaya Sunda, di mana atapnya dan sebagainya ini mencerminkan unsur lokalitasnya yang cukup kuat, kental sekali. Kemudian di Mushaf Sundawi pun sama demikian. Itu prosesnya cukup panjang, 14 bulan untuk menciptakan satu mushaf utuh 763 lembar. Itu pun sama. Ini unsur lokalitasnya yang ingin dibawa, sehingga bahwa umat Islam di Jawa Barat ini merepresentasikan keimanannya dalam seni dan budaya lokalitas seperti itu. Nah, terakhir mungkin tadi berkaitan dengan jamaah. Jamaah Pusdai itu memang kalau dilihat dari sisi geografisnya ini berada strategis dengan pusat pemerintahan, kemudian ada pertokoan dan kantor-kantor yang sangat banyak.
Dan saya kira ini sudah menjadi mafhum adanya yang disebut Jawa Pusat itu seluruh Jawa Barat, bahkan nasional, bahkan internasional. Kalau dilihat dari karakteristiknya, kita lihat misalnya di Ramadan itikaf itu kurang lebih ada 3.000 jamaah yang beritikaf di Pusdai. Ada yang di Bandung, ada Jawa Barat, ada juga di luar provinsi, bahkan dari Malaysia, Thailand, Filipina, kemudian di negara lain, Australia, datang mampir ke sini untuk sekedar untuk beritikaf bermalam di Pusdai. Jadi kalau kesimpulannya memang ini jamaahnya jamaah yang transit gitu ya, yang majemuk gitu. Jadi datang dan pergi. Kami pun di sini ada tantangan tersendiri mungkin, dan tidak semua jamaah itu punya karakter yang sama, punya karakter yang berbeda-beda. Mudah-mudahan hadirnya Pusdai ini bisa melayani peribadahan, bisa memberi kenyamanan bagi semuanya. Namun ya tidak menutup kemungkinan ada masukan dan sebaik kami terima. Demikian. Oke Pak, terima kasih, sudah cukup. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini sejarahnya di sini Pak ya, keterangan-keterangan tentang Al-Quran Pusdawi di sini. Kemudian sini ada surat Al-Fatihah. Nah ini proses pembuatan Al-Quran Pusdawinya di sini. Prosesnya di sini.